Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Direktorat Polairut Polda Lampung memperingati hari ulang tahun ke-75 dengan suasana hikmat dan sederhana. Peringatan tahun ini diisi dengan sholat gaib, istighosa, dan doa bersama untuk korban bencana di berbagai daerah Indonesia. Dalam suasana hikmat dan penuh empati, Polairut Polda Lampung menggelar peringatan hari ulang tahun ke-75 Polairut tahun 2025. Acara digelar pada Senin 1 Desember 2025 di Makodit Polairut Polda Lampung. Kegiatan dimulai dengan sholat goib, istighosah, dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Doa tersebut dipanjatkan bagi para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Polairut Polda Lampung Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan menjelaskan kegiatan ini menjadi wujud empati dan kepedulian terhadap musibah yang dialami saudara sebangsa. Ia menyampaikan doa agar para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat mulia di sisi Tuhan, sedangkan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Kesederhanaan sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana, meski demikian makna peringatan tetap tersimpan kuat sebagai pengingat akan pentingnya rasa kemanusiaan dan kebersamaan. Seluruh rangkaian acara berjalan hikmat, tertib, dan lancar. Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi bagi Polairut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga Kamtibmas di wilayah perairan Lampung. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, menindaklanjuti hasil apel Kasatwil tahun 2025, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan arahan strategis kepada jajarannya melalui penguatan pelayanan publik, patroli dialogis, dan kesiapan menghadapi potensi bencana. Berikut laporan Bribda Nabila untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saat ini kami melaporkan dari Aula Gawe Kuta Baluarti Polda Banten pada hari Selasa 2 Desember tahun 2025. Pada kesempatan ini Kapolda Banten Irjen Pol Hengki SIK MH memberikan arahan terkait hasil pelaksanaan apel Kasatwil tahun 2025. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki membawa arahan strategis dalam menindaklanjuti hasil apel Kasatwil 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Gawe Kuta Baluarti pada Selasa 2 Desember 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, para pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya pelayanan publik yang ramah, cepat, dan solutif. Kapolda menyebutkan bahwa SPKT, Layanan 110, dan Babin Kamtibmas adalah wajah awal Polri untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Dalam penegasannya, Kapolda menyampaikan setiap laporan masyarakat harus ditangani hingga tuntas. Interaksi awal personel menjadi kunci kepercayaan. Kapolda juga menekankan pentingnya patroli dialogis dan pemetaan potensi kerawanan. Potensi gangguan Kamtibmas harus terdeteksi sejak dini untuk mencegah gangguan keamanan. Babin Kamtibmas diharapkan terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat, mulai dari edukasi, pemecahan masalah, hingga membangun jaringan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Di akhir arahan, Kapolda Banten mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana alam. Satuan Brimob dan Sabhara diminta siap siaga dengan perlengkapan, obat-obatan, serta dapur umum. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran untuk mendoakan masyarakat di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara agar diberikan kekuatan dan situasi cepat pulih. Suasana acara berjalan hikmat dan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen layanan Polri yang presisi di Banten. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya, Bribda Nabila, melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, Kapolda Jawa Barat memimpin langsung kegiatan Rapat Kerja Teknis atau Rakernis Fungsi Teknis Reserse tahun anggaran 2025 yang diikuti oleh seluruh personel jajaran fungsi reserse se-Jawa Barat.
acara yang menjadi agenda penting untuk penguatan strategi penegakan hukum diselenggarakan pada hari Selasa 2 Desember 2025 bertempat di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi, serta meningkatkan profesionalitas jajaran Reserse Polda Jabar dalam menghadapi tantangan kejahatan di masa mendatang. Pengarahan Kapolda Jabar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Jabar, menunjukkan komitmen pimpinan dalam mendukung fungsi reserse sebagai garda terdepan penindakan hukum. Di antaranya yang hadir adalah Wakapolda Jabar serta para direktur reserse, meliputi di Reserse Narkoba, di Reserse Kriminal Umum, di Reserse Kriminal Khusus, dan di Reserse Cyber Polda Jabar. Kehadiran lengkap ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar unit reserse dalam penanganan kasus. Rakernis ini menjadi momen krusial untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja yang lebih terarah. Rangkaian acara berlangsung dengan hikmat, diawali dengan pembukaan, laporan perwira, pembacaan doa, dilanjutkan dengan inti acara yaitu penyampaian arahan langsung dari Kapolda Jabar dan diakhiri dengan penutup. Arahan yang disampaikan oleh Kapolda Jabar berfokus pada beberapa poin utama, termasuk penekanan untuk pemberantasan narkoba yang lebih masif, peningkatan kecepatan dan akurasi dalam penanganan kasus kriminal umum, serta penguatan unit cyber dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks. Kapolda juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas penindakan hukum di lapangan. Melalui Rakernis ini diharapkan seluruh jajaran fungsi teknis Reserse Polda Jawa Barat dapat mengimplementasikan setiap arahan dengan baik, sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang lebih optimal, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Barat. Kegiatan ini menandai langkah proaktif Polda Jabar dalam mempersiapkan jajaran reserse agar selalu siap siaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Jawa Barat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah mengukuhkan peleton siaga Bayangkara sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Polres Purbalingga mengukuhkan peleton Bayangkara yang dibentuk untuk perbantuan penanganan bencana alam. Peleton terdiri dari gabungan fungsi, diantaranya Sapsamapta, Sidokes, dan tim psikologi kepolisian. Pengukuhan peleton siaga Bayangkara dilaksanakan melalui apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar di halaman Mapolres Purbalingga pada Senin 1 Desember 2025. Peleton siaga Bayangkara dikukuhkan sebagai bentuk kesiapan personel Polres Purbalingga dalam penanggulangan bencana alam. Komposisi peleton siaga Bayangkara telah ditentukan oleh Biro Operasi Polda Jawa Tengah. Peleton ini terdiri dari personel gabungan dari Satsanmapta, Satlantas, tim Trauma Healing, Seksi Dokes, Seksi Humas, Seksi Propam, dan bagian logistik. Di tingkat Polres Purbalingga dibentuk 2 peleton, yakni peleton siaga Bayangkara A dan B. Masing-masing peleton memiliki susunan personel yang sama dan siap diterjunkan apabila dibutuhkan. Usai apel dan pengukuhan peleton siaga Bayangkara, dilakukan pemberian arahan kepada personel oleh Kabak Operasi Kompol Tri Arjo Irianto. Dilanjutkan dengan pengecekan peralatan pendukung penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Polres Purbalingga. Dari Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.